ketulusan hati istri kedua suamiku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Mas Sofyan, suaraku terdengar lirih namun tegas. Aku sudah merasa tak nyaman dengan pernikahan ini. Mungkin apa yang dikatakan mama mertua ada benarnya juga. Mas Sofyan terdiam sesaat, lalu menatapku dalam-dalam. Maksudmu apa? Kamu menyuruh aku untuk menikah lagi? Tidak sayang, aku tidak mau. Jawabannya dengan suara serak. Matanya memancarkan ketidakpercayaan dan kegelisahan. Aku menghela nafas panjang, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Tapi mas, bagaimana dengan mama mertua? Aku tak ingin mengecewakannya. Dia sudah lama mendesak kita untuk segera punya anak. Dan aku tahu, dia tidak akan pernah berhenti sampai harapan itu terpenuhi. Aku tidak ingin menjadi alasan mama kecewa padamu. Kamu gak usah pikirin mama, balas Mas Sofyan dengan nada yang lebih tegas. Nanti aku akan bilang ke mama, jangan biarkan dirimu terbebani oleh desakan itu. Aku mencintaimu, dan tidak ada yang bisa menggantikanmu. Malam itu, keheningan di kamar kami terasa begitu berat. Aku duduk di sisi tempat tidur, memandangi wajah Mas Sofyan yang penuh kebingungan. Hati kecilku terasa tersayat setiap kali mengingat percakapan terakhir dengan mama mertua yang seolah terus mengusik ketenangan pernikahan kami. Di satu sisi, aku ingin mempertahankan pernikahan kami, tetapi di sisi lain, tuntutan dari mama mertua terus menghantui. Oh iya, namaku Aisyah. Sudah 6 bulan lalu, sejak aku menikah dengan Mas Sofyan, suamiku yang begitu aku cintai. Pernikahan kami awalnya penuh dengan kebahagiaan. Tetapi semakin lama, tekanan untuk memiliki anak kian terasa seperti beban yang semakin berat. Bukan dari Mas Sofyan, melainkan dari mama mertuaku. Sejak kami menikah, mama mertuaku tak henti-hentinya mendesak kami untuk segera memberikan keturunan. Hari-hari yang seharusnya dipenuhi dengan cinta dan kedamaian, kini berubah menjadi penuh kecemasan. Setiap kali mama mertua datang berkunjung, topik yang selama selalu dibicarakan. Seolah-olah satu-satunya tujuan pernikahan kami adalah untuk melahirkan cucu. Aku tak pernah menyangka bahwa tuntutan dari pihak keluarga bisa sedemikian menghimpit, membuatku merasa seolah-olah aku hanya dinilai dari kemampuanku untuk hamil. Suatu sore, ketika mama mertua datang berkunjung, aku sedang membereskan ruang tamu. Beliau masuk tanpa basa-basi, langsung duduk di sofa sambil melirikku dengan tajam. Wajahnya yang tegas dan tidak sabar selalu membuat suasana rumah terasa lebih dingin. Aisyah, panggilnya. Sudah 6 bulan loh, dan mama belum juga melihat ada tanda-tanda kehamilanmu. Aku menunduk, menahan perasaan tidak nyaman yang merayap di hatiku. Kami masih berusaha, Ma. Kami harap kami segera diberikan keturunan. Berusaha terus, tapi kok hasilnya gak ada. Lihat tuh anak teman mama. Baru aja menikah 2 bulan, sudah hamil, kata mama mertua dengan sinis. Aku hanya menunduk menahan air mata yang rasanya ingin jatuh menetes. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi, karena setiap aku menjawab, kata-kataku seakan tidak ada artinya bagi mama mertua. Di saat aku sedang meratapi kesedihanku, beliau mendesah panjang dan memutar bola matanya. Setahun, aku beri kalian waktu setahun. Kalau tidak ada anak juga dalam setahun, aku akan carikan istri baru untuk Sofyan, katanya dengan nada yang tak terelakkan. Senyum kaku terpatri di wajahku. Kata-kata itu terasa seperti ancaman yang menggores hatiku, meninggalkan bekas luka yang mendalam. Aku tahu, mama mertua tidak main-main. Beliau adalah wanita yang keras kepala dan selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Mas Sofyan yang mendengarkan percakapan itu dari dapur, segera muncul dan berusaha membelaku. Ma, kita tidak bisa memaksa takdir. Aisyah sudah berusaha. Mohon beri kami waktu, katanya dengan suara tenang namun tegas. Mama mertuaku menggelengkan kepalanya dengan cepat. Waktu? Berapa lama lagi waktu yang akan kalian butuhkan? Sofyan, mama ingin melihat cucu mama sebelum mama semakin tua, agar mama bisa menggendongnya. Iya, Ma, Sofyan tahu. Tapi anak adalah anugerah dari Allah, Ma. Kalau Allah belum mengizinkan kami punya anak,
Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa, Ma, kata suamiku dengan tegas. Anugerah? Apa itu anugerah? Mama rasa istrimu itu ada masalah dengan kandungannya, makanya belum hamil-hamil juga, kata mama mertuaku. Mas Sofyan hanya bisa terdiam. Meski ia selalu berdiri di sampingku, aku tahu bahwa di dalam hatinya ia juga merasakan tertekan dari mamanya. Ia adalah anak satu-satunya, dan mama mertua sangat mendambakan kehadiran cucunya yang bisa menjadi penerus keluarga mereka. Setelah mama mertua pergi sore itu, suasana rumah terasa lengang. Mas Sofyan menarik nafas panjang dan mendekatiku. Maafkan mama ya sayang, katanya sambil meraih tanganku. Aku tahu kamu merasa tertekan. Aku mengangguk perlahan, meski hatiku terasa sakit. Aku hanya tidak ingin mengecewakan mama, Mas. Aku tahu dia sangat berharap pada kita. Mas Sofyan memelukku dengan erat. Aku tidak akan menikah lagi, Aisyah. Aku tidak akan meninggalkanmu hanya karena masalah ini. Kita akan melewati ini bersama-sama. Kata-katanya selalu menenangkanku. Namun tetap saja, rasa takut dan cemas tidak mudah pergi begitu saja. Setiap hari aku terus memikirkan ucapan mama mertuaku. Bagaimana jika memang benar aku tidak bisa memberikan keturunan? Bagaimana jika waktu yang diberikan oleh mama mertuaku habis dan aku masih belum juga hamil? Kecemasan itu semakin menghimpit ketika aku mendengar teman-teman sebayaku mulai mengumumkan kehamilan mereka satu persatu. Media sosial dipenuhi oleh foto-foto bahagia mereka bersama dengan bayi-bayi mungil mereka yang tersenyum di pelukannya. Aku pun mulai merasakan semakin tertinggal. Rasanya seperti ada lubang di dalam hatiku yang tidak bisa tertutup hanya dengan kata-kata penghiburan. Sesuai keinginan mama mertua kemarin, kami akhirnya berangkat ke dokter spesialis kandungan untuk mengecek kondisi rahimku. Pagi itu, suasana tegang menyelimuti perjalanan kami ke rumah sakit. Aku, Mas Sofyan dan mama mertuaku duduk di dalam mobil tanpa banyak bicara. Sepanjang perjalanan, hanya detak jantungku yang terasa semakin kencang. Aku tahu betul apa yang akan kami hadapi hari ini. Hari di mana nasib pernikahanku mungkin akan berubah selamanya. Sesampainya di rumah sakit, kami langsung menuju ruang dokter spesialis. Serangkaian pemeriksaan dimulai. Aku menjalani tes laboratorium, pemeriksaan USG, dan tes fisik. Setiap langkah terasa begitu panjang, seolah waktu melambat saat menunggu hasilnya. Aku mencoba tetap tenang, meskipun di dalam hati kecilku dipenuhi dengan kecemasan. Sepanjang pemeriksaan, mama mertuaku tak henti-hentinya menunjukkan wajah yang tak sabar. Beberapa kali, ia melirikku dengan tatapan yang penuh ketidakpuasan. Aku tahu, baginya hasil dari pemeriksaan ini adalah segalanya. Bila aku gagal, maka ia tidak akan segan-segan menindaklanjuti ancamannya. Setelah beberapa jam, tibalah saatnya yang kutunggu-tunggu, mendengar hasil tes dari dokter. Kami bertiga duduk di depan dokter, menunggu dengan nafas tertahan. Ketika dokter membuka hasil pemeriksaan, mama mertua tiba-tiba menyergah, mendahuluiku. Jadi bagaimana hasilnya, Dok? Apa ada yang salah dengan Aisyah? Tanyanya tanpa peduli pada perasaanku. Dokter nampak sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, namun ia tetap profesional. Setelah melakukan serangkaian tes, kami menemukan bahwa Ibu Aisyah mengalami radang panggul, kata dokter sambil menatap kami. Kata-kata itu seperti kilat yang menyambar tanpa peringatan. Jantungku serasa berhenti. Aku terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakannya. Radang panggul, sebuah kondisi yang asing di telingaku, tapi kini menjadi penyebab segala kekhawatiranku. Radang panggul itu infeksi pada organ reproduksi wanita, lanjut dokter. Biasanya disebabkan oleh bakteri yang menyebar dari vagina ke rahim, saluran tuba, atau ovarium. Kondisi ini bisa menyebabkan komplikasi serius jika tidak ditangani dengan cepat. Salah satunya adalah kemandulan. Kata terakhir itu, kemandulan, menggema di pikiranku seperti pukulan keras. Pandanganku kabur karena air mata yang mulai menggenang. Tak kuasa menahan emosi. Aku meremas tangan Mas Sofyan yang berada di sebelahku. Apa ini berarti dia tidak bisa hamil, Dok? Tanya mama mertuaku dengan nada yang mendesak. Suaranya penuh harapan untuk jawaban yang sebaliknya. Dokter menghela nafas panjang sebelum menjawab. Kemungkinan untuk hamil ada, tetapi sangat kecil. Terapi dan pengobatan diperlukan, namun itu tidak menjamin kesuksesan. Dunia terasa runtuh di hadapanku. Seluruh harapan yang pernah kumiliki tentang menjadi seorang ibu hancur dalam sekejap.
Air mataku pun akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Aku menunduk, menangis dalam keheningan, merasa seluruh duniaku hancur. Di sisi lain, aku bisa mendengar mama mertuaku menghela nafas panjang, seperti mendapatkan konfirmasi atas prasangka buruknya. Tanpa menghiraukan kesedihanku, mama mertuaku langsung melanjutkan pembicaraan dengan dokter. Jadi kalau begitu, kita tidak bisa berharap terlalu banyak ya dari dirinya, ucapnya tanpa perasaan. Aku merasa terluka, tidak hanya oleh penyakit ini, tetapi juga oleh sikap mama mertuaku yang begitu kejam. Perjalanan pulang terasa begitu sunyi, namun di saat yang sama bagiku menyakitkan. Mama mertuaku duduk di depan bersama Mas Sofyan, sementara aku di belakang. Sepanjang perjalanan, aku mendengar mama mertuaku mulai membicarakan hal-hal yang tidak seharusnya didengar oleh seorang istri yang baru saja menerima kabar buruk tentang dirinya sendiri. Sofyan, sepertinya kamu harus mulai mempertimbangkan mencari istri kedua. Kita butuh keturunan, dan Aisyah sudah jelas tidak bisa memberikannya. Mama tahu ada beberapa gadis baik dari lingkungan kita yang bisa Mama kenalkan kepadamu minggu depan, kata mama mertuaku dengan nada yang begitu dingin, seolah aku tidak ada di sana. Aku duduk diam di kursi belakang, menangis pelan tanpa suara. Setiap kata yang keluar dari mulut mama mertuaku terasa seperti jarum yang menusuk hatiku. Bagaimana mungkin ia bisa berkata seperti itu saat aku baru saja mendapatkan berita yang buruk dalam kehidupanku. Sesampainya di rumah, situasi semakin memanas. Mama mertua yang nampaknya tidak puas dengan reaksi kami langsung melanjutkan amarahnya. Mama tidak akan menunggu lagi ya Sofyan. Minggu depan Mama akan membawa gadis itu untuk menjadi istri keduamu, serunya penuh emosi. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhku terasa lemas. Sementara itu, Mas Sofyan mencoba menenangkanku. Mama, tolong jangan bicara seperti itu, Ma. Ini bukan solusi, ucapnya, memegang bahu mamanya dengan lembut. Tidak ada waktu lagi, Sofyan, potong mama mertua dengan tegas. Kamu pikir Mama bisa menunggu lebih lama? Mama ingin cucu, Sofyan, dan Aisyah tidak bisa memberikannya. Mas Sofyan menunduk, terlihat bingung dan terluka oleh keadaan ini. Sementara itu, aku hanya bisa berdiri di sudut ruangan, menyaksikan pertengkaran itu dengan hati yang sudah terluka. Air mata terus mengalir tanpa henti. Aku tahu bahwa di balik segala cinta dan kesetiaannya, Mas Sofyan juga berada di dalam tekanan yang besar. Mas, aku berbisik, suaraku bergetar. Kalau memang ini yang terbaik untukmu dan keluargamu, aku rela, Mas. Aku tidak ingin menjadi penghalang. Mas Sofyan menatapku dengan wajah yang penuh sakit. Tidak, Aisyah, kamu adalah istriku. Kita akan mencari solusinya bersama, apapun yang terjadi. Namun di dalam hati kecilku, aku tidak yakin apakah cinta dan tekad kami cukup kuat untuk menghadapi badai ini. Tekanan dari mama mertua, rasa bersalah, dan ketidakpastian tentang masa depan menjadi kombinasi yang terlalu sulit untuk kuhadapi sendirian. Aku tahu, apapun yang terjadi, ujian yang lebih berat masih menanti di depan. Seminggu setelah tekanan tak terhenti dari mama mertua, hari yang kutakuti akhirnya datang. Mama mertuaku benar-benar membawa seorang gadis muda bernama Sahira ke rumah kami. Gadis itu tak hanya cantik, tetapi juga nampak begitu lembut dan polos, seperti gambaran menantu idaman di mata mertuaku. Aku bisa merasakan kehangatan Sahira dalam sikapnya yang sopan dan penampilannya yang anggun. Namun itu hanya menambah pedih di hatiku. Mama mertua memandangku dengan tatapan penuh kepuasan. Zahira ini gadis yang baik. Sudah saatnya Sofyan punya istri yang bisa memberikan cucu untuk keluarga ini, katanya tanpa rasa bersalah. Dia seolah lupa bahwa aku masih berdiri di sana, istri sahnya yang belum lama menikah dengan anaknya. Mas Sofyan yang selama seminggu ini sudah berkali-kali menolak keinginan mamanya, kali ini hanya terdiam. Aku bisa melihat betapa lelahnya dia, betapa sulit baginya untuk terus berjuang melawan keinginan keluarganya. Dia memandangku dengan penuh penyesalan, seolah meminta maaf melalui tatapan matanya. Malam itu, setelah mama mertuaku menyampaikan rencananya secara terbuka, aku merasakan beban yang selama ini terus menghimpit dadaku semakin tak tertahankan. Di kamar, setelah semua orang terlelap, aku memutuskan untuk berbicara dengan Mas Sofyan. Mas, bisikku sambil menatapnya. Kita tidak bisa lagi terus seperti ini. Mas Sofyan menatapku, matanya terlihat letih, seolah sudah tahu apa yang akan kubicarakan. Maksudmu apa, Aisyah? Aku menarik nafas panjang.
berusaha menahan air mata yang mendesak keluar. Aku rasa apa yang diusulkan oleh mamamu ada benarnya juga. Mungkin sudah layaknya kamu menikah lagi dengan Zahira. Mas Sofyan terkejut. Dia segera menggeleng. Tidak sayang, aku tidak bisa melakukan itu. Aku mencintaimu. Aku tidak ingin menyakitimu dengan cara seperti ini. Aku menahan nafas, merasakan betapa sulitnya kata-kata yang hendak kuucapkan. Mas, aku tahu kamu mencintaiku, tapi kita tidak bisa hidup hanya untuk diri kita sendiri, Mas. Ini juga tentang keluargamu, tentang mamamu, tentang harapan mereka. Kalau Zahira bisa membuat mama bahagia dan mengurangi tekanan ini, aku rela, Mas. Matanya memerah, jelas bahwa ia berusaha menahan emosinya. Aisyah, kamu tidak perlu melakukan ini. Kamu sudah cukup kuat untuk mendapatkan semua ini. Aku tidak bisa membiarkanmu memaksakan diri untuk sesuatu yang sebenarnya kamu tidak inginkan. Aku menggenggam tangannya dengan erat, mencoba meyakinkannya. Mas, ini bukan hanya tentang aku. Pernikahan bukan keegoisan saja, Mas. Dan kali ini, aku harus mengalah. Mama terlalu berharap pada keturunan, Mas. Dan aku tahu kondisiku. Di sanalah, aku menyerahkan diriku pada takdir yang terasa begitu pahit. Dokter sudah mengatakan bahwa kondisi radang panggul yang kuderita membuat kemungkinanku untuk hamil menjadi sangat kecil. Setiap malam, kata-kata itu terus terngiang di pikiranku, dan semakin lama, semakin aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus memaksa Mas Sofyan untuk bertahan di antara pilihannya dan keluarganya. Mas, lanjutku dengan suara pelan. Menikahlah dengan Zahira, Mas, demi aku, demi keluargamu, demi kebahagiaan kita semua. Mas Sofyan terdiam, menatapku dengan mata yang penuh kesedihan. Aisyah, kamu tidak pantas menderita seperti ini. Kamu berhak bahagia. Aku tersenyum pahit. Bahagiaku adalah melihat kamu dan keluargamu bahagia, Mas. Jika itu harus dilakukan dengan menerima Zahira, maka aku akan ikhlas, Mas. Pernikahan Mas Sofyan dan Zahira digelar dengan sederhana, namun penuh sukacita bagi mama mertua. Aku memaksa diriku untuk tersenyum di hari itu, meskipun hatiku terasa remuk. Setiap orang memuji keikhlasanku, mengatakan betapa mulia dan sabarnya diriku menerima keadaan ini. Tapi mereka tidak tahu, di balik senyumanku yang dipaksakan, ada luka yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah pernikahan, kami semua tinggal dalam satu rumah. Aku dan Zahira berbagi ruangan. Bukan hanya fisik tetapi juga emosi. Zahira sering mencoba mendekatiku, menunjukkan sikap hormat dan sopan. Tetapi aku selalu menjaga jarak. Aku tahu dia bukan musuhku, tapi rasa sakit itu terlalu besar untuk bisa kuabaikan dengan mudah. Kak Aisyah, aku izin ke kamar dulu ya, Kak, kata Zahira dengan lembut. Iya, jawabku singkat. Aku tahu Zahira gadis yang baik dan sangat menghormatiku. Namun rasanya memang sulit aku menerima kenyataan yang sangat menyakitkan ini, meskipun aku sudah berusaha mengikhlaskannya. Malam-malam di rumah itu menjadi ujian tersendiri. Aku tidur di kamar yang sama dengan Mas Sofyan. Tetapi sekarang ada Zahira yang tinggal di kamar sebelah. Setiap kali dia pergi ke kamar Zahira, meskipun aku yang memaksa pernikahan ini terjadi, tetap saja hatiku tak rela, tetap saja hatiku teriris. Namun aku selalu mengingatkan diriku bahwa ini adalah keputusan yang kuambil demi keluarga, demi kebahagiaan mereka. Satu hal yang membuatku bertahan adalah keyakinan bahwa mungkin dengan keikhlasanku akan datang keberkahan yang tak pernah kuduga. Aku harus kuat, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Mas Sofyan, dan juga terjebak dalam dilema yang tak dia inginkan. Malam-malam sunyi di rumah itu seringkali dipenuhi dengan isak tangisku. Namun aku tahu, hidup adalah tentang pengorbanan, dan inilah jalan yang harus aku tempuh. 2 bulan kemudian, Zahira akhirnya hamil. Mas Sofyan, mama mertua, dan aku pun ikut senang mendengarkannya. Namun malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Malam itu, angin bertiup pelan di luar jendela, mengiringi kesunyian yang mendalam di dalam rumah. Aku terbangun sebelum azan subuh. Niatku untuk melaksanakan sholat tahajud seperti biasa. Saat hendak menuju kamar mandi, langkahku terhenti di depan kamar Mas Sofyan dan Zahira. Suara pelan dari kamar itu menarik perhatianku. Aku mengenali suara Mas Sofyan, tetapi kini ada nada berbeda, serius dan penuh kekhawatiran. Dengan hati-hati,
Aku mendekatkan diri ke dinding tipis yang memisahkan kamar kami. Tak ingin menguping, tapi suara mereka terlalu jelas untuk diabaikan. Aku mendengar Mas Sofyan dan Zahira berbicara sesuatu yang sangat mengejutkan. Masalah besar yang selama ini mereka sembunyikan dariku. Aku khawatir, Zahira. Kondisimu tidak akan memungkinkan untuk terus hamil. Dokter sudah bilang, jika kandungan ini diteruskan, itu akan membahayakan nyawamu. Suara Mas Sofyan terdengar serak, penuh rasa takut. Aku tahu, Mas. Suara Zahira terdengar pelan, hampir seperti berbisik. Tapi aku ingin melahirkan anak ini. Aku tak sanggup membayangkan bagaimana perasaan Mbak Aisyah jika aku menyerah sekarang. Aku menikah bukan untuk merebutmu darinya. Aku melakukan ini untuk membantu, untuk memberikan apa yang Mama Mas Sofyan inginkan, meskipun aku harus mengorbankan diriku. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Bagaimana mungkin Zahira berpikir demikian? Aku yang memaksa pernikahan ini terjadi, tapi ternyata dia yang harus menanggung resiko paling besar. Saat itu di tengah malam yang sunyi, aku merasa begitu kecil dan tak berdaya. Keesokan harinya, Mas Sofyan memandangku dengan wajah yang tegang. Aku sudah menebak apa yang akan dia katakan, tapi hatiku tetap tak siap untuk mendengarkan kebenarannya. Aisyah, ucap Mas Sofyan dengan suara rendah. Aku ingin bicara tentang Zahira. Aku mengangguk, menahan nafas. Kondisinya lebih buruk dari yang kita duga. Kandungannya beresiko besar bagi kesehatannya. Jika dia tetap melanjutkan kehamilan ini, nyawanya akan terancam. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diriku. Kenapa dia tidak memberitahuku, Mas? Dia tidak ingin membuatmu sedih atau merasa bersalah, jawab Mas Sofyan. Suaranya gemetar. Zahira sangat ingin melahirkan anak untuk kita, terutama untuk Mama dan keutuhan pernikahan kita. Air mataku jatuh deras, tapi aku tidak bisa membiarkan dia mengorbankan nyawanya. Itu terlalu bahaya, Mas. Dia tidak harus melakukan ini untukku, Mas. Mas Sofyan mengangguk, memahami perasaanku, namun Zahira tetap teguh pada pendiriannya. Ketika aku mencoba berbicara dengannya, memintanya untuk mempertimbangkan kesehatannya, dia hanya tersenyum lembut. Senyum yang mengandung kepasrahan dan keikhlasan yang mendalam. Kak Aisyah, ucapnya. Tangannya menggenggam tanganku dengan lembut. Aku ingin melahirkan anak ini, Kak. Ini untukmu. Aku ingin kau bahagia, dan aku akan melakukan apapun untuk itu. Aku hanya bisa menangis. Kata-katanya begitu tulus. Zahira yang awalnya kurasakan sebagai ancaman, kini menjadi seseorang yang berkorban begitu besar untukku. Aku merasa tak layak atas pengorbanan yang dia berikan. Waktu terus berjalan, dan Zahira akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Kami menamainya Fadia, yang berarti penyelamat. Karena Zahira telah mengorbankan banyak hal demi kelahiran Fadia, namun proses persalinan itu ternyata sangat sulit dan membawa dampak besar pada kesehatan Zahira. Ia mengalami komplikasi yang serius, dan dokter memberi kabar bahwa Zahira mengalami kelumpuhan akibat trauma saat melahirkan. Kini Zahira hanya bisa terbaring dengan lemah di tempat tidurnya. Setiap hari, aku dan Mas Sofyan merawatnya dengan penuh cinta dan perhatian. Rasa bersalah terus menghantuiku, tetapi Zahira selalu menunjukkan kekuatan luar biasa dalam ketegarannya. Aku bahagia bisa memberikan kalian Fadia, kata Zahira suatu hari ketika aku menyuapi makanan. Kalian harus merawatnya dengan baik. Aku yakin kalian berdua akan menjadi orang tua yang hebat untuknya. Hidup kami berubah drastis. Meski penuh dengan rasa duka, rumah kami juga dipenuhi oleh tawa kecil Fadia. Aku, Mas Sofyan, dan bahkan mama mertuaku yang dulu keras, kini berubah menjadi lembut. Kehadiran Fadia membawa cahaya dalam kegelapan yang kami alami. Namun Zahira semakin lemah setiap harinya. Aku bisa melihat perlahan-lahan semangat hidupnya memudar. Pada suatu hari, ketika Fadia berusia 5 bulan, Zahira menghembuskan nafas terakhirnya dengan damai. Tangannya terkulai lemah di genggamanku, sementara air mata jatuh tanpa henti di mataku. Kepergian Zahira menyelimuti rumah kami dengan duka yang mendalam. Bahkan mama mertuaku, yang dulu begitu mendesak pernikahan ini, nampak sangat terpukul. Namun di balik semua kesedihan itu, aku dan Mas Sofyan tahu bahwa Zahira telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai bagi kami. Sebuah kehidupan baru dalam diri Fadia, dan pengorbanannya yang luar biasa akan selalu kami kenang. Kami berjanji akan merawat Fadia dengan segenap cinta yang kami miliki.
Hari-hari setelah kepergian Zahira, namun kami berusaha tegar. Setiap sudut rumah masih mengingatkan kami pada sosoknya, pada kebaikan dan kasih sayangnya. Namun kami tahu hidup harus terus berjalan. Ada Fadia yang harus kami rawat, dan kami berjanji akan mencintainya seperti anak kandung kami sendiri. Kehidupan kami setelah kepergian Zahira tidak akan pernah sama lagi, namun cinta dan kenangannya tetap hidup di dalam hati kami. Dan kini, mama mertua yang dulu begitu keras menyadari bahwa segala sesuatu yang telah terjadi adalah bagian dari rencana Allah. 2 tahun setelah kepergian Zahira, kehidupan kami mulai menemukan ritmenya kembali. Fadia tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh kasih sayang. Setiap kali dia tersenyum, aku merasa ada bagian dari Zahira yang telah hidup dalam dirinya. Namun di tengah kebahagiaan yang sudah mulai stabil, Allah memberiku kejutan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Saat Fadia baru saja merayakan ulang tahunnya yang kedua, aku merasakan gejala aneh pada tubuhku. Rasa mual yang datang tiba-tiba, kelelahan yang sering menghampiriku, dan perubahan selera makan yang tak biasa. Pada awalnya, aku mengira ini hanya akibat dari stres atau kelelahan karena mengurus Fadia. Namun perasaanku berkata lain. Aku memutuskan untuk memeriksakannya ke dokter, dan kabar yang kuterima benar-benar membuatku terperangah. Aku akhirnya hamil. Rasanya seperti mimpi. Setelah sekian lama menunggu dan merelakan segalanya, akhirnya Allah memberikan keajaiban kepadaku dan Mas Sofyan. Kehamilan ini adalah anugerah yang datang tepat ketika kami sudah belajar menerima takdir kami tanpa anak kandung. Ketika kami sudah mencintai Fadia dengan sepenuh hati, dan ketika kami sudah berdamai dengan kehilangan Zahira. Saat aku memberitahu Mas Sofyan, wajahnya bersinar dengan kebahagiaan yang tak bisa disembunyikannya. Dia memelukku dengan erat, matanya berkaca-kaca penuh haru. Alhamdulillah Aisyah, ini berkah dari Allah. Setelah semua yang kita lalui, Dia akhirnya memberikan kita karunia ini. Mama mertua yang dulu mendesak dan memberi tekanan besar kepadaku untuk segera memiliki anak, kini justru menangis haru. Aku tak tahu bagaimana mengucap syukur kepada Allah. Ini adalah anugerah yang luar biasa, katanya sambil mengusap air matanya. Perubahan sikap mama mertua sejak kepergian Zahira sangat terlihat. Dulu dia keras dan sering menuntut. Kini dia lebih lembut dan penuh pengertian. Seakan-akan pengalaman hidup telah membuatnya lebih bijak. Kehamilanku berjalan dengan lancar. Setiap hari, Mas Sofyan dan Fadia selalu menemaniku. Fadia meskipun masih kecil, nampak sangat antusias dengan kehadiran adiknya. Dia sering menempelkan telinganya di perutku, seolah-olah ingin berbicara dengan sang adik yang belum lahir. "Adik bayi sedang apa ya Bunda?" tanya polosnya dengan senyum manis. Aku dan Mas Sofyan tertawa melihat betapa besar kasih sayang Fadia, yang meskipun bukan anak kandungku, telah menjadi bagian dari hidup kami sepenuhnya. Ketika akhirnya bayi kami lahir, tangisannya menjadi suara terindah yang pernah kami dengar. Kami memutuskan untuk memberikan nama Safwa, yang artinya yang terpilih. Nama itu adalah simbol dari cinta dan kebahagiaan yang kami temukan di tengah segala cobaan yang pernah kami hadapi. Setiap kali aku menatap Safwa, aku merasa kehadirannya adalah jawaban atas semua doa yang selama ini kami panjatkan. Sekaligus sebagai bukti bahwa di balik setiap kesulitan, pasti ada kebahagiaan yang Allah rencanakan. Hari-hari kami dipenuhi dengan suara tawa dan tangisan dari 2 anak yang sangat kami cintai. Fadia dan Safwa tumbuh bersama tanpa pernah kami bandingkan. Meski Safwa adalah anak kandung kami, cinta kami kepada Fadia tak pernah berkurang sedikit pun. Bagiku, mereka berdua adalah anugerah yang sama berharganya. 2 jiwa yang membuat hidup kami lebih bermakna. Aku selalu ingat pengorbanan Zahira. Tanpa dia, mungkin Fadia tidak akan pernah ada di dalam hidup kami. Mas Sofyan selalu mengatakan bahwa hidup kami sekarang seperti mimpi indah. Setelah semua ujian yang hampir membuat kami menyerah, kini kami menemukan kebahagiaan sejati. Hubunganku dengan Mas Sofyan semakin kuat. Setiap rintangan yang kami lewati membuat cinta kami semakin kokoh. Kami sering merenung bersama, mengenang perjalanan panjang ini, dari desakan keluarga untuk memiliki anak, pernikahan dengan Zahira, hingga kepergiannya yang membawa kesedihan mendalam. Dan kini anugerah berupa Safwa yang Allah berikan kepada kami. Mama mertua juga menjadi lebih dekat denganku. Dia yang dulu pernah keras dan sering menuntut,
kini berubah menjadi sosok yang penuh cinta dan perhatian, terutama kepada Fadia. Setiap kali melihat Fadia, aku tahu dia mengingat Zahira. Kami sekeluarga sering ziarah ke makam Zahira, membawa Fadia dan Safwa agar mereka tahu bahwa ada seorang wanita mulia yang telah berkorban begitu banyak untuk keluarga kami. Setiap kali di makam, Fadia yang semakin besar sering bertanya, "Bunda, Ibu Zahira itu siapa?" Aku menjawab dengan penuh kasih, "Dia adalah perempuan yang paling berjasa dalam hidup kita, Nak. Tanpa dia, kamu mungkin tidak akan pernah bersama kami." Waktu terus berjalan, namun kenangan tentang Zahira tidak pernah pudar. Pengorbanannya telah menjadi bagian dari kisah hidup kami. Di setiap doa, aku selalu memohon agar Allah memberikan tempat terbaik untuk Zahira di sisinya, meskipun dia telah tiada. Cintanya tetap hidup di dalam hati kami, dalam senyuman Fadia, dalam setiap langkah yang kami jalani, dan dalam setiap detik kebahagiaan yang kami rasakan bersama. Kini hidup kami penuh dengan kebahagiaan. Safwa dan Fadia tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan penuh kasih sayang. Aku dan Mas Sofyan semakin dekat satu sama lain. Dan mama mertua yang dulu begitu mendesak kami untuk segera memiliki anak, kini menjadi sosok yang lebih lembut dan penuh pengertian. Hidup kami kini terasa lengkap, penuh cinta dan rasa syukur. Meski perjalanan kami ini penuh dengan lika-liku dan cobaan, semua berakhir dengan kebahagiaan yang sempurna. Kami tahu bahwa semua yang telah terjadi adalah rencana dari Allah. Zahira, Safwa, dan Fadia, mereka semua adalah bagian dari takdir yang indah. Kami hanya bisa bersyukur atas semua keajaiban yang datang, dan berjanji untuk menjaga keluarga kecil kami dengan sepenuh cinta dan pengorbanan. Seperti yang telah diajarkan oleh Zahira, perempuan yang selalu hidup di dalam hati kami.